Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para teman-teman pemirsa dimanapun kalian berada, dan para pecinta pengendara sepeda motor khususnya dimanapun kalian juga berada. Di kesempatan pagi hari ini di depan kami sudah ada, atau di depan saya sudah ada Vario 150 yang baru ya, sekitar 2019 ini. Di sini saya mau menyampaikan dan mau mereview saja, karena sudah motor nih dalam keadaan berantakan, sudah dibongkar kemarin kalau nggak salah pada waktu hari Minggu, dan baru saya bisa menguploadnya sekitar sekarang ya. Kronologi motor ini didorong ke bengkel, yaitu mengalami macet dan mogok gitu aja lah. Setelah kita, motor ini kan udah nggak ada engkol kickstarternya kan ya, cuman mengandalkan di salah satu baterai dan sistem starternya adalah ACG, yaitu kumparan yang melalui magnet daya dorong baterai full, lalu menimbulkan suatu arus kumparan mengumpul di magnet, lalu dia akan memutar seperti layaknya ya kayak kayak sanyo, kayak yang lain sebagainya gitu mus sistemnya. Cuman dia ada otomatis dan ada pengaturan di relay dan ECU-nya yang mengatur motor sudah memutar, dia akan memutus arus ke balik ke arah magnet, karena dorongan dari magnet akan mengeluarkan arus balik lagi untuk ke kiprok dan dialirkan ke berbagai elemen di motor tersebut, terutama di bagian-bagian tertentu lah ya gitu. Namun itu tidak akan menjadi dibahas untuk pagi hari ini. Kita akan membahas masalahnya yang kenapa motor kayak gini, udah sampai kayak gini. Kronologi motor ini adalah kehabisan oli menurut ataupun nih menurut bekas dan bekasnya ya. Ini motor ini kentean oli cung. Jadi motor ini mengalami bare di piston. Nah, namun setelah saya cek, di sini ada kejanggalannya adalah sudah pernah dibongkar. Mungkin itu memperbaiki di area water pump ataupun air radiator ya. Karena di sini nih air radiator sama sekali tidak mengalir dan tinggal tetes, 2 tetes, mungkin setengah gelasan ya. Karena penyebabnya ininya kebakar, ininya sama sekali nggak dialiri air. Jadi airnya kan harusnya lewat sini. Nah ini bekasnya kayak lumpur gitu, karena terjadi penguapan yang sangat signifikan di sini, panas, lalu dia akan semacam menggelembung gitu ya. Jadi kayak pokoknya ngono lah. Lalu di sini ada nih, sampai ininya mengalami panas sampai kayak gini nih teman-teman ya, motor sampai kayak gini karena ini panasnya terlalu over namanya. Lalu dia akan meleleh pelan-pelan karena dia nempel pada head yang di sini. Mana ya headnya? Ini nih, dia nempel di sini ya guys. Ini tak jelasin lah. Ini barangkali yang punya juga akan melihat motor ini. Motornya kejadiannya kayak gini. Nah dia nempel di sini. Ini namanya selang ataupun jahe dalam arti pembagian air ya, kemana-kemana gitu, kayak jahe persis. Nah, lalu di sini saya cek masih bagus, dan ini nggak ada air sama sekali ya guys. Ini nggak ada air. Lalu kenapa airnya tidak muter? Bisa terjadi di termostatnya sudah bermasalah ataupun gimana. Namun kemarin saya cek termostat masih belum dibuka, terus dia masih maksudnya dia keadaannya mampet, maksudnya angeli ngomong buntet ya, nggak mampet ya di sini teman-teman. Kenapa motor sampai begini? Ya karena overhead, yaitu kehabisan oli, juga airnya jadi mendidihnya terlalu banget kayak gitu. Lalu di sini kita akan melihat selangnya. Selangnya ini isinya kayak gini nih teman-teman nih. Nah sampai tuh nggak ada sama sekali
nih adanya lumpur, kiki. Adanya kayak gini nih, nggak ada air lah di sini, sobek-sobek. Logika kalau motor ini kan sudah pakai ECU itu dilengkapi dengan sensor, contohnya sensor throttle body ya pasti, sensor water pump. Yang paling penting adalah ini sensor water pump yang terletak di sini. Seharusnya kalau motor dilogikakan, kalau motor ini mengalami panas yang terlalu tinggi atau namanya overheat, dia akan sensor ini akan instruksi ke ECU, lalu ECU memberi perintah ke namanya apa kayak sini ngarep, yaitu di switch yaitu di depan namanya indikator. Dia akan ada indikator temperatur di dashboard ya, ataupun di speedometer depan ya, di lampu itu pasti kalian sudah pasti tahu lah, nggak usah ditunjukin nggih. Ngono lho bosku semua. Lalu indikator ataupun sensor ini akan memberi perintah ke ECU, lalu ECU akan menginstruksi indikator di dashboard, yaitu lampu indikator yang akan berwarna kayak merah-merah gitu ya teman-teman. Pokoknya lampunya warnanya merah. Nah, itu dia akan menyala cetik. Itu tandanya tidak ada yang tidak beres di area water pump, karena ini dibuat untuk menganalisa air yang terlalu over ataupun terlalu panas. Kenapa motornya tidak seperti ini dan dia tidak kontrol? Kemungkinan sensor ini mengalami mati bisa, ataupun di ini termostat ini tidak bekerja, lalu dia tidak akan memberikan kode, ataupun dia ketutup sama tulisan itu ya, bisa juga, ataupun yang punya tidak ngeh karena itu menyala, tapi mungkin saking sibuknya nggak ngeh. Tapi seharusnya kalau ada gejala-gejala di kayak lampu kuning ML itu, lampu yang berkedip di kode yang namanya check engine-nya itu nyala, itu ada kerusakan, contoh seperti sensor throttle body, sensor sensor lampu depan, sensor di belakang gitu. Motor ini kan sensornya banyak ya guys ya, teman-teman. Jadi dia mungkin tidak ngeh ada lampu indikator warna merah menyala dan motor sudah menimbulkan gejala-gejala yang sangat panas apa gimana gitu. Mungkin orangnya saking sibuk nggak ngeh banget gitu, bisa juga. Dan yang kedua, kabel bisa, tapi kalau namanya sensor itu putus, pasti lampu cek engine itu dia akan memberikan kode ya, berkedip, paling tidak dia akan mengalami satu kedipan yang contoh berapa kali lah. Contoh kalau TPS throttle body fusion itunya lepas atau kurang kencang, dia akan mengalami kedip, lalu dia akan berhenti lagi kedip gitu. Namun di sini yang punya juga masih meragukan dan kemarin belum deal. Ini mau gimana konfirmasinya, karena ini yang rusak sangat, terutama ini body. Ini harus diganti satu set sama piston. Lalu ini jahe ini harus diganti, ini soalnya kan maaf ya, putusnya sampai di dalam ya guys. Jadi kalau nanti kita nanti kalau kita pasang, dia pasti akan bocor ataupun rembesan air kan keluar dari sini, karena tekanan tekanan pompa ini, water pump ini kuat mendorong, dia akan angin pasti dia akan keluar dari sini si air tersebut gitu loh mas bro ya. Karena harusnya diganti. Kalau kita tidak diberikan air ya wassalam, saya tidak bertanggung jawab atas mesin ini kalau ini tidak dibelikan gitu. Lalu selang sini nih, ini selang sudah keropos sedikit. Ini kita waktu pencopotannya dia udah sudah kayak gini, karena mungkin terlalu panas over, jadi dia akan mengalami pemutaran kayak gitu teman-teman. Dan itu ada salah satu sahabat saya. Nah, halo Pak, yang mau ngirim melambaikan tangan. Dan sedikit informasi ya buat kita semua tuh, buat kalian para pecinta dan pengendara sepeda motor dimanapun kalian berada juga, hati-hatilah
dalam menggunakan suatu kendaraan ataupun sepeda motor kalian ya. Cek terutama pada kelengkapannya, yaitu oli, lampu indikator. Yang kalau khusus injek atau motor yang generasi sekarang kan pasti sudah memakai sensor, yaitu injection kan ya. Kita harus hati-hati. Sedikit saja lampu di depan ngasih kode, walaupun satu kedipan atau berapa, cek entah itu oli ataupun air, terutama pada air, karena motor ini dirancang menggunakan air ya. Dia akan airnya membasahi sini. Oke, sekarang saya pernah membahas tentang masalah motor MX tanpa air selama sekitar setahun, tapi tidak bermasalah. Iya, memang tidak bermasalah, tidak membahayakan sini. Tapi lama-lama di sini juga akan dindingnya ini akan rembet, soalnya dia akan panas, akan lengkung di sini. Kecuali salah satu motor dari produk Honda yang Vario 110 itu terpaksa tidak menggunakan air, nggak masalah dia, karena dia cuma membasahi di areal sini saja, tidak sampai ke block head ataupun block kop piston begini. Ngono guys. Ora aku rada sesek, aku ora live iki, tak rekam wae. Itu kayak gitu ya teman-teman. Di kesempatan pagi ini ngobrol masih juga sekarang mengenai motor ini ya. Maaf, motornya ini milik salah satu, kemarin kesini didorong gitu. Kayak gitu. Jadi dia kayaknya udah bekas dibongkar di sebelah sana, cuman nggak tahu. Terus di sini saya sudah copotin, atau teman-teman sudah copotin ini kan, nih olinya itu sampai netes-netes sampai kayak gini ya teman-teman. Ini olinya sampai di sini banyak banget nih, basah karena oli itu dari piston yang menyembur oli. Karena dia kan udah baret, otomatis oli kan robos ke sini. Jadi dia tidak mampu untuk menyiram. Yang paling parah di blok head, di blok piston nih. Tuh. Ini sih ora ketok. Tak kasih cahaya. Nih teman-teman ya. Dia paling parah di sini guys, nih kayak gitu nih, dia parah di sini kayak gini. Jadi sangat signifikan baret banget motor ini. Tuh kayak gitu ya teman-teman. Sekedar informasi pada pemilik motor ini, saya tunggu informasinya mau tindak lanjutnya gimana. Namun kalau dananya kurang dari yang buat belanja ini ya, saya tunggu dulu konfirmasinya motor ini mau dikerjakan yang bagaimana. Saya cuman nurut budgetnya atau nurut sing duwe ya, karena ini sekir klep sudah saya copot seal klepnya. Karena saya ragu, ternyata kayaknya seal klepnya sudah bukan orinya, sudah pernah gantian, dan saya ragu ini maksudnya kayak gitu. Jadi ini saya copot saja, saya copotin ulang, dan nanti perakitannya akan kita live kan juga, ataupun kita akan rekam ya teman-teman ya. Salahnya. Nah, ini. Sekali lagi buat teman-teman, hati-hatilah ya ngecek ataupun mengontrol motor kalian sesibuk-sibuknya. Kita usahakan kita cek motor dengan sebaik-baiknya ya, terutama pada oli, pada air. Kalau yang pakai radiator ya air gitu, itu sangat fatal lagi bannya, ataupun pada oli gitu. Jadi motor kan sudah dirancang pakai air, pakai radiator. Nah, sebaiknya cek berkala itu sebulan sekali ya. Jadi kendaraan kita awet, aman, walaupun entah itu tidak diservis ataupun apa, yang penting dicek pada oli kayak gitu ya para teman-teman. Saya akhiri dulu ulasan ini. Semoga yang punya juga menonton. Jangan lupa minta tolong pada teman-teman dukung channel kami, dan lalu share, like, komen, dan subscribe di RDA Channel Motor. Semoga kedepannya kita akan terus membenah diri, memperbaiki segala sesuatunya, ataupun video. Kita juga bertahap belajar
dan tanpa dukungan kawan-kawan semuanya atau bos-bosku semuanya, kita tidak akan bisa berkembang dan tidak akan bisa bersaing lah ya, bukan bersaing ya, ora iso berkembang ngono wae. Oke, jangan lupa terima kasih atas segala partisipasinya dan terima kasih dukungannya. Jangan lupa like, komen dan subscribe di channel Ardea Channel Motor. Ya, konten-konten kreator lah intinya begitu ya, teman-teman. Makasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat kalian. Amin. Bye.